Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat sore. Nah, di sini kita akan melihat penampakan cabai ori ketika kena hujan ya. Nah, ini cabai ori yang kena hujan, Lur. Yaitu di wilayah Kalimantan Selatan, Banjarbaru Kota. Nah, ini Lur. Penampakannya cabai ori. Nah, ini udah waktunya nali juga, Lur. Nah, ini yang bertanya ya, rumputnya disemprot atau dicabutin. Saya biasanya tak babat, Lur. Tak aritin pakai arit, pakai sabit. Nah, ini contohnya yang sudah bersih, Lur. Ini yang belum ya, yang belum yang belum dibersihin. Ini cuacanya hujan, Lur. Isinya cabai tok. Saya biasanya itu nyemprotnya ya nggak nentu ya. Yang pasti itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Ketika yang sebelah sini ini udah dipanen, saya semprot duluan. Jadi yang sebelah sana lanjut. Saya nyicil nyemprotnya biasanya, Lur. Masanya kalau di pulang kerja, ya ini kendalanya hujan. Takutnya nggak ada kesemprot sama sekali. Kayak yang kemarin 2 minggu itu nggak ada kesemprot sama sekali. Nah, ini penampakannya yang bawa tunas baru lagi. Cabai ori ini udah petikan ke-12 ya. Alhamdulillah tembus kurang lebih sekitar 600 kiloan. Tapi alhamdulillah bunganya masih seperti ini, Lur. Buah sama bunganya masih jos pokoknya. Ya, tapi ini kendalanya nih, perkiraan saya itu kan awal mendekati bulan puasa. Mendekati bulan puasa itu kan biasanya udah kemarau. Jadi perawatan nggak terlalu ekstrim lah, nggak terlalu ekstra banget. Ya ternyata sekalinya ya hujannya nggak bisa diprediksi juga untuk cuacanya. Nah, ini nampakan yang mati ya, ini dikarenakan ya udah nggak ini biasanya saya kocor ya, saya kocor skor fungisida itu menggunakan skor dan antrakol, ditambah kohe ayam ya. Nah, ini daun bawangnya subur-subur ya. Kalau cuacanya kayak gini, Lur, yo harus sering-sering kontrol tanaman. Jadi tiap sore itu kan saya pulang kerja ngasih makan kelinci, ngasih makan ayam, ngelakuin kegiatan yang lain lah. Nah, habis itu baru lihat tanaman ini, Lur. Nah, ini ada juga yang masih kecil-kecil, Lur. Ini dulunya dimakan sama kelinci ya, karena kelincinya dulu saya kandang di situ, dan ternyata kandangnya itu banyak yang jebol. Nah, yang tengah-tengah ini, yang pendek ini banyak yang dimakan kelinci dulu, Lur. Nah, ini contoh tanaman yang kurang sehat. Yes. Nah, ini daunnya habis. Nah, ini daunnya habis, sisa buahnya aja. Karena ini seenggaknya ini paling enggak 2 hari sekali harus disemprot. Nutrisinya kita banyakin.
menurut saya ya, nutrisinya harus kita banyakin lur. Nah rencananya mau saya buka lagi ini, bawah ini mau saya buka lagi. Ini aja belum sempet ya bersihin rumputnya ini. Biasanya saya aritin pakai apa, pakai sabit, pakai arit itu saya kasih makan kelinci. Nah ini kan sebagian udah saya kasih makan kelinci. Nah dulu kelincinya di sini. Ini dulu bekas kandang bebek. Ini dengan populasi tanaman kurang lebih 700 ya. Saya kemarin nanam tuh 700, nggak tahu kalau ada yang udah ada yang mati-mati kayak gitu kan, berarti kan tandanya udah berkurang. Kalau untuk penanganan antraknosa ya, jamur antraknosa, saya menggunakan corona, antrakol, skor, sama mankobat lur. Nah ini udah terubus lagi. Ada terubusannya lagi. Ini maaf ya, cahayanya itu nggak bisa fokus karena cuacanya mendung, HP-nya ini agak basah. Nah dulu saya penyiraman, ini lahannya ini udah 3 kali tanam. Yang awalnya itu timun, habis itu timun lagi, baru setelah timun yang kedua itu langsung saya tanamin ini lur, timunnya umur 1 bulan. Nah ini harusnya udah kesemprot lagi lur. Nah walaupun dia bawa bunganya ini biasanya ya banyak yang rontok nanti lur, makanya cuacanya sangat ekstrim lur. Hari ini hujan, ini mulai tadi siang sampai sekarang belum reda ya. Ini tantangan jadi petani kayak gini lur, cuaca nggak bisa ditentukan ya. Kalau hasil tanamannya bagus itu rezeki kita. Nah ini contoh yang kena antrak tuh. Nah fokus ya. Nah ini ada 1-2 tetap kena, cuman alhamdulillah nggak banyak. Ini kemarin petikan ke 11 tembus 100 kilo dengan populasi 700 tanaman. Nah ini habis dimakan kelinci semua. Dulu kan terlalu rimbun lur, timunnya itu terlalu rimbun, jadi kelincinya tuh ndelik di sini semua lur. Makanin pucuk-pucuknya ini semua dimakanin, pucuk-pucuk cabai ini dimakanin semua sama kelinci. Ditangkap susah, tapi kalau kelincinya itu udah di kandang enak, dia lulut. Cuman kalau pas udah keluar dari kandang susah banget lur. Ya namanya juga hiburan, selingan lah. Nah ini mau saya semprot juga lur. Nah ini rumputnya itu ada bekas terpal. Nah terpal itu dari dulu saya membuat pembibitan lele yang ada atapnya, itu saya hidroponik. Nah jadi dulu itu rencananya ada perikanan, habis itu ada hidroponik dan ada tanaman yang ditanam di bedengan. Rencananya gitu, ada peternakan. Tapi waktunya udah nggak cukup lagi lur. Nah, cabenya alhamdulillah ini tingginya kurang lebih 2 meter kalau yang ini lur. Nah, saya aja segini tingginya lur, ini tinggi banget ini. Nah ini contoh yang buahnya sudah mulai habis, dia membawa bunga, ada yang udah agak besar, dia nggak nggak habis total tuh, nggak ada terus. Nah itu contohnya cabai ori lur,
dia nggak langsung habis, cuman ada terus. Jadi keuntungannya nanti kalau sistemnya kayak gini ya. Nah ini tuh, ini HP-nya kepencet lagi karena kena hujan. Jadi keuntungannya ketika sistem tanamannya seperti ini ya lur, ketika itu penampakannya cabai aja lur, cabai tok kayak sini kuning-kuning ya. Nah, jadi ketika harga mahal, nah cabai itu tetap ada, nggak kosong, walaupun sedikit ya alhamdulillah kita syukuri. Walaupun berapa kilonya, dulu target saya itu cuma 10 kilo lur sebenarnya, 1 minggu sekali. Kalau di harga 30 kan udah 300.000 kan, itu kan 1 minggu sekali udah lumayan. 1 minggu sekali ya alhamdulillah, sekalinya diberikan yang lebih, yaitu bisa sampai tembus 50 kilo. Dulu awal panen itu 9 kilo, 9 kilo naik ke 20 kilo, 20 kilo naik lagi ke 32, 37, 40 sampai 100, dan setelah 100 kilo itu turun lagi ke 70 kilo lur, dengan perawatan yang sudah saya jelaskan. Kalau untuk tanaman bawang daun ya, bawang daun yang saya tanam di bawahnya itu ya, kalau ini sebenarnya udah waktunya panen, cuman ya itu lur, waktu nih sing neh kayak ngerawat kayak manen ki, ini ki laudan terus ini ki rada angel. Nah iki contoh sing layu. Nah iki mati, nggak saya cabut lur. Ini aja yang ketali sama gawar ya, yang keajir itu cuman di sini aja. Seharusnya kanan kirinya itu udah ketali semua lur. Nah rumputnya, gulmanya. Nah yang sebelah sini kan kanan kirinya enggak ada talinya, cuman di tengah, cuman menahanin aja. Ya targetnya kalau untuk Sabtu besok ya, Sabtu besok rencana kami mau panen lagi karena buahnya udah banyak yang matang. Sebenarnya untuk besok ini udah bisa dipanen, cuman kita pulang kerja jam 4 dan pengepulnya itu ngambilnya jam 4. Kita nggak harus nganterin ke Ulin itu ke kecamatan sebelah ya, itu agak jauh, jadi nggak sempet lagi. Jadi ya kita panen ketika di hari libur, hari Sabtu dan Minggu. Nah ini contoh gumanya. Kalau untuk penyiraman saya menggunakan selang aja lur. Ini selangnya kurang lebih 100 meter ya, itu buat keliling. Oke, jika nanti ada pertanyaan lagi monggo, nanti saya buatkan videonya lagi. Dan jangan lupa dibantu didukung terus channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, tekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video langsung eneng lur di berandane. Penampakannya cabai ori 212 Wiro Sableng. Nah ini sih teles banget nih. Nah, di sini banget tak lur. Udah banyak yang matang ya. Nah ini untuk kohe ya, biasanya saya itu pengocorannya kohe ayam. Nah ini kohe ayam. Nah ini untuk pupuk kimia ya, saya menggunakan NPK. Kalau untuk kocor NPK, Ponska. Oke,
cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, monggo ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya lagi lur, tentang tanaman cabai. Kalau mau bertanya tentang tanaman yang lain, monggo nanti saya akan buatkan videonya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.